Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca, saya Sanas Pahani. Kita ngobrol lagi tentang menulis kreatif. Saya punya rubrik main fiksi. Ini kita nambah lagi satu obrolan tentang bagaimana bermain-main dengan fiksi. Yaitu ketika menuliskan fiksi tentu saja. Saya yakin sudah membaca Bumi Manusia, novel Pram itu yang sudah difilmkan. Saya mau membicarakan satu sisi menarik dari novel itu karena kebetulan aja saya ikut story development untuk menulis skrip novel adaptasi novel itu ke senario untuk film tentu saja. Siapa sih yang bercerita di novel itu? Mingke yang bercerita kepada kita. Apa yang diceritakan? Peristiwa yang terjadi 13 tahun yang lalu. Baca di bab pertama, bagian pertama novel itu gitu kan. Mulanya aku menulis catatan pendek, kata suara Mingke itu sebagai narator karena berduka setelah ditinggalkan analis, ditinggalkan istrinya lah, analis gitu kan. Dan pada saat itu aku nggak tahu apakah dia akan kembali atau pergi untuk selamanya. Terus kemudian 13 tahun kemudian tentu saja setelah dia tahu bahwa analis nggak pulang-pulang lagi kan. Saya teruskan catatan itu dan ditambah di sana sini, dia bilang sudah terlanjur jadilah cerita itu. Jadi buat saya paling menarik melihat sudut pandang bercerita dari novel itu gitu. Jadi suara Pram di novel itu dia wakilkan kepada si tokoh yang dia ciptakan, Mingke. Dia ciptakan tokoh itu dan suaranya. Dan aku di novel itu adalah akunya si Mingke gitu kan. Pram kemudian memasukkan suaranya lewat tokoh Mingke itu gitu. Apakah ada persoalan? Kita menikmati aja ketika membacanya. Saya juga menikmati aja ketika membacanya. Tapi ketika difilmkan bukan persoalan ya. Ada hal-hal yang menarik itu ketika misalnya begini. Saya ingin menyampaikan nanti bahwa setiap sudut pandang itu yang kita ambil, kita putuskan untuk novel kita, ada risikonya tuh. Kayak gini. Kalau di Bumi Manusia itu begini. Ada bagian cerita yang mamanya Nyai Ontosoroh tentang koper besi itu ketika dia dijual oleh orang tuanya itu kepada Tuan Belanda itu kan, tentang cerita itu tuh di film ada tuh koper itu gitu, jadi filmic device gitu kan, jadi penyambung cerita. Di novel juga begitu, koper itu menjadi penting gitu karena analis ketika pergi dikeluarin tuh sama Nyai kopernya. Dulu juga aku pergi, ibuku pergi, dia dijual dulu membawa koper itu, bukan namanya Nyai, sorry saya salah. Tapi begitu. Jadi Nyai Ontosoroh menceritakan peristiwa itu kepada analis. Analis menceritakan itu kepada Mingke tentang peristiwa Nyai dijual itu. Nyai tidak bercerita kepada Mingke. Mingke sebagai narator di novel itu bercerita kepada kita kan sebagai pembaca. Berapa jenjang penceritaan, berapa bingkai penceritaan tuh kan. Nyai bercerita kepada analis bercerita kepada Mingke bercerita kepada kita sebagai pembaca, sebagai pencerita, naratornya si Mingke. Jadi sudut pandang aku itu tidak bisa, itu jeliknya Pram, cermatnya Pram gitu. Kita mungkin tidak peduli ketika membaca, cuek aja barangkali gitu, yang penting kita tahu ceritanya. Tapi oleh Pram dibingkai itu, dibenerin tuh, karena itulah resiko dia mengambil sudut pandang naratornya si akunya Mingke gitu.
akunya adalah si Mingke itu. Semua cerita itu kan semuanya dari apa yang diketahui oleh Mingke, yang diceritakan oleh Mingke kemudian kan begitu. Semuanya tentang ayahnya, tentang ibunya, tentang analis, tentang gurunya, direktur sekolahnya, semua dari sudut pandang Mingke. Tidak buatku, saya sangat bisa menikmati cerita-cerita dengan sudut pandang aku itu, dan kadang-kadang saya nggak peduli juga bahwa ada kesan ini kok akunya jadi kok tahu isi pikiran orang ya gitu, padahal kan dia harusnya nggak tahu gitu. Itu gitu kan, itu resiko, tapi kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi setiap keputusan kita menentukan point of view atau sudut pandang penceritaan dalam novel kita, dalam fiksi kita, ada risikonya gitu. Itu pilihan pertama kita ketika menulis, memilih penulisan dengan sudut pandang siapa, atau narator yang serba tahu kan. Banyak sekali kayaknya, apakah lebih mudah? Enggak juga, saya kira. Narator serba tahu kan dia bisa masuk ke kepala setiap orang gitu, kepala tokoh-tokoh itu, tokohnya berpikir apa, itu masuk ke dalam kepala, tahu semua gitu, lagi ngapain apa begitu. Si narator serba tahu, asik juga. Apa ya misalnya ya, cerita apa ya, ntar kita kasih contoh deh. Tapi saya umumnya membuat cerita yang kedua itu, novel saya itu, saya sebagai narator, saya pencerita gitu. Kalau syair, cerita zaman dulu kan syair gitu. Syair itu yang bercerita adalah narator. Pengarang sebagai narator, dia yang bercerita. Aku dengan bismillah kususun syair, cerita tentang nabi yang bla bla bla, tentang raja yang adil bla bla bla. Si aku lah rajanya ngapain, rajanya punya putri siapa, rajanya. Dari awalnya cerita itu naturalnya, alaminya cerita itu memang ya diceritakan oleh aku, si pengarang yang serba tahu itu menceritakan itu gitu. Jarang, kecuali mungkin syair Abdullah ya. Nah, hikayat Abdullah itu kan ya Abdullah menceritakan dirinya sendiri. Jadi ya sudah ada juga ya, aku pengarang itu menceritakan dia sendiri dalam ceritanya, hikayat Abdullah itu gitu. Jadi kayaknya ada 3 nih sekarang. Aku serba tahu menceritakan tokoh-tokoh, dan si aku tidak terlibat dalam cerita itu, dia hanya menceritakan. Aku serba tahu dan aku menceritakan tentang aku dalam cerita aku, tokohnya adalah si aku itu gitu. Novel autobiografis kan begitu tuh. Aku adalah pencerita yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Atau orang ketiga, aku kayak Mingke tadi itu. Mingke menjadi suaranya si Pram, suara pengarang, tapi Mingke menceritakan tentang apa yang dia alami kan. Dia menceritakan seluruh dengan segala risikonya gitu. Pembaca yang cermat mungkin akan terganggu dengan ini, nggak mungkin ini kok si akun jadi tahu pikiran orang nih gitu. Harusnya orang ketiga dong yang bercerita gitu. Masih bisa dimaafkan barangkali, atau masih bisa dinikmati. Tapi sekali lagi, saya kadang-kadang juga nggak terlalu peduli tuh gitu. Saya bukan pembaca yang cermat lah gitu. Pembaca yang cermat pasti akan terganggu. Wah ini, apalagi kalau juri pembaca novel gitu, pasti akan sangat cermat dan meneliti itu. Tapi sebagai pengarang, kata siapa ya itu, nggak usah terlalu bereksperimen dengan bentuk, mengarang aja itu sudah nikmat banget kok itu, dalam hal fiksi ya gitu. Mengarang aja itu sudah tantangan yang luar biasa. Nikmatin itu saja gitu. Ikuti aja bentuk-bentuk konvensi yang sudah terbentuk sekian ratus tahun, menjadi bentuk yang sekarang lazim dinikmati oleh pembaca itu gitu. Terlalu mencoba-coba dengan itu gitu. Perkuat di cerita aja gitu. Ada satu lagi kan sebenarnya, pencerita itu menceritakan kamu. Saya nggak bisa menikmati banget, tapi juga nggak pernah ketemu cerita terlalu banyak yang seperti itu ya. Cerita Soul Mountain, Gou Jingxian yang menang Nobel,
tahun berapa, 2000-an kali ya. Eh, Gunung Jiwa itu kan terjemahannya, atau mungkin terjemahan yang kurang baik. Kamu akan melewati jalan ini dan sekian, kira-kira begitu ceritanya, sekian menit kemudian kamu akan sampai di sebuah kampung. Jadi kok aku nggak nyaman bacanya ya, kayak aku disuruh-suruh gitu oleh si pencerita itu gitu. Saya tidak selesai membaca novel itu, mencoba bolak-balik aja, tapi ya bukan salah saya. Ceritanya rumit, nggak bisa dinikmati gitu aja gitu. Mungkin karena itu, karena sudut pandang ceritanya itu si aku menceritakan kau, meskipun kau itu sebenarnya si pengarang sendiri, akunya juga pengarang sendiri soalnya. Kan novelnya novel autobiografis juga sepertinya gitu kan. Tapi ya sulit dinikmati ya buat saya ya. Mungkin saya salah, mungkin karena memang saya tidak mampu saja gitu, tidak salah. Jadi, sebagai alternatif ya boleh-boleh saja dipilih kalau mau mengarang dengan point of view seperti itu gitu. Tapi kalau mau menyarankan, kalau kita mau mulai mengarang, berposisi saja kita sebagai pengarang deh gitu. Kalau kalau novelnya bukan sebuah novel yang autobiografis begitu, kita bercerita aja, menceritakan tokoh begini dia ketemu siapa gitu, cerita aja gitu. Itu lebih mudah dinikmati oleh pembaca umumnya begitu kan. Kalau tokohnya orang pertama seperti Mingke gitu, Pram harus tahu betul karakternya, jadi banget karakternya sehingga dia bisa masuk ke dalam pikirannya si tokohnya itu gitu. Atau kalau memang autobiografis, menceritakan diri kita sendiri, ya pakai aku aja gitu, aku. Karena kita tahu banget apa yang kita mau hendak kita ceritakan kan gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak ini. Semoga menjadi bahan diskusi, ya menambah pengetahuan, menambah wawasan tentang menulis fiksi gitu, terutama dalam hal sudut pandang atau point of view. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.